Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Wahyudi dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas A2 dengan NPM 411530301974. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan lobby. Lobby adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan tujuan mempengaruhi orang-orang yang ada di organisasi maupun di pemerintahan. Berikut pengertian lobby menurut para ahli. Menurut A.B. Susanto pada tahun 2010, melobi pada dasarnya merupakan usaha yang dilaksanakan untuk mempengaruhi pihak-pihak yang menjadi sasaran agar terbentuk sudut pandang terhadap topik pelobi. Dengan demikian diharapkan memberikan dampak positif bagi pencapaian tujuan. Kegiatan melobi bisa jadi sama pentingnya dengan pengembangan pada kompetensi profesional. Menurut Advanced English and Index Indonesia Dictionary, lobby atau lobbying berarti orang atau kelompok yang mencari muka untuk mempengaruhi anggota parlemen. Menurut Catlip, Sentet, dan Broom pada tahun 2000, di mana menurut mereka lobby adalah bagian khusus dari public relation untuk membangun dan memelihara hubungan dengan pemerintah, terutama untuk tujuan dalam mempengaruhi legislasi dan regulasi. Menurut Anwar pada tahun 1997, lobbying lebih luas lagi, yakni suatu upaya informal dan persuasif yang dilakukan oleh satu pihak, yaitu perorangan, kelompok, swasta, dan pemerintah, yang memiliki kepentingan tertentu untuk menarik dukungan dari pihak-pihak yang dianggap memiliki pengaruh atau wewenang sehingga target yang diinginkan tercapai. Mengapa lobby sangat penting dan harus dilakukan? Karena untuk menciptakan hubungan dengan berbagai pihak yang memiliki pengaruh di berbagai bidang kehidupan, mempengaruhi dan meyakinkan pihak-pihak yang terkait yang sesuai dengan kepentingan menempatkan posisi tawar-menawar pada tempat yang menguntungkan namun tidak merugikan pihak lainnya. Berikut saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik lobby. Teknik lobby tidak lepas dari kegiatan lobby memberi informasi kepada berbagai pihak. Tahapan teknik dimulai dari yang pertama, pengumpulan fakta, yang kedua, interpretasi terhadap langkah pemerintah, lalu yang ketiga, interpretasi terhadap perusahaan, yang keempat, membangun posisi, lalu yang kelima, melemparkan berita nasional, dan yang keenam, mendukung kegiatan pemasaran. Keuntungan dari lobby sendiri adalah untuk memberikan pengertian yang menyeluruh mengenai sebuah tujuan, baik individu maupun perusahaan. Kegiatan ini bisa dimanfaatkan untuk menyamakan persepsi mengenai banyak hal yang berkaitan dengan keinginan dan tujuan masing-masing. Apa saja sih yang harus dipersiapkan saat melobi? Yang pertama, menetapkan bentuk kegiatan. Yang kedua, menentukan tempat. Yang ketiga, kondisi atau keinginan sasaran. Yang keempat, menetapkan waktu. Berikut adalah cara-cara melobi. Yang pertama, perlu mengenal atau mengidentifikasi target lobby dengan baik. Untuk mencapai keberhasilan yang optimal, maka pelobi harus memahami atau mengenal dengan baik sifat, sikap, dan pandangan bahkan mungkin perilaku orang saat kita melobi. Pengenalan ini diperlukan agar bisa ditentukan cara pendekatan yang akan dilakukan atau pemilihan teknik komunikasi yang akan dipergunakan. Mendekati orang yang mudah tersinggung dan selalu serius dengan mendekati orang yang penyabar dan suka bercanda tentu sangat berbeda. Lalu yang kedua, performance atau penampilan diri yang baik. Seorang pelobi harus mampu menampilkan diri dengan baik sehingga menimbulkan kesan yang positif bagi pihak dan yang akan dilobi. Lalu yang ketiga, memperhatikan situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi yang ada harus diperhatikan oleh pelobi dan juga perubahan-perubahan yang terjadi. Hal ini sangat penting dalam penggunaan cara menyampaikan pesan. Seperti di restoran atau di tempat terbuka, cara berbicara yang dipakai tentu berbeda dengan di rumah atau di kantor. Tentu tidak dapat dan tidak tepat berbicara keras-keras di antara banyak orang lain. Pelobi harus menyampaikan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang logis dan rasional yang bisa membuat pihak yang dilobi menjadi lebih jelas agar lebih mengerti dan memahami objek sasaran sehingga kepada mereka bisa menerima dan mendukung para pelobi. Yang keempat, mengemas pesan. Dalam melakukan lobby, seorang pelobi harus bisa menyampaikan atau bisa menyajikan pesan yang dibawanya kepada pihak yang dilobi agar mereka tertarik. Lalu yang kelima, jangan takut gagal.
Karena lobby dilakukan untuk membuat atau mengubah pihak ataupun orang yang semulanya tidak suka menjadi suka, yang semulanya menolak menjadi menerima, dan yang semulanya menentang menjadi mendukung. Yang terakhir ada karakteristik lobby. Lobby memiliki beberapa karakteristik, yaitu bersifat informal dalam berbagai bentuk, pelakunya juga beragam, dapat melibatkan pihak ketiga sebagai perantara, tempat dan waktu fleksibel dengan pendekatan satu arah oleh lobby.